Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 8 MTS Nurul Huda Banyu Putih. Ya, di video kali ini kita akan belajar bersama-sama. Kita akan membahas tentang komunikasi data. Ini adalah pertemuan kedua kita setelah kemarin kita membahas internet dan jaringan komputer. Ya. Semoga apa yang saya sampaikan kemarin kalian masih mengingat, ya, masih ingat dan dipelajari, karena nanti apa yang akan kita pelajari nanti akan saling berkaitan satu sama lainnya. Oke anak-anakku, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa dulu. Semoga kita selalu mendapatkan keselamatan, kesehatan, dan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa dimulai. Terima kasih. Langsung saja kita lanjutkan untuk pertemuan yang kedua, yaitu komunikasi data, sambil disimak LKS-nya, ya. Namun sebelum ke pertemuan yang kedua, saya akan memberikan tugas terlebih dahulu, yaitu merangkum materi pada video ini. Jadi silahkan persiapkan alat tulisnya. Kemudian rangkum apa yang saya sampaikan atau buatlah resume apa yang saya sampaikan di video ini. Kemudian setelah selesai silahkan diupload di aplikasi upload tugas. Tapi jangan lupa tuliskan nama, kelas, dan tugas kedua. Ingat, tugas kedua informatika di bagian atas setiap halaman. Kenapa di bagian atas setiap halaman? Karena jika rangkuman yang kalian tulis itu lebih dari 1, 2, 3 lembar, maka nanti setiap halamannya harus wajib dituliskan nama, kelas, dan tugas kedua. Seperti itu ya. Contohnya sudah pernah saya contohkan di video Matsama, ya, di video live streaming Matsama yang day 2 mulai menit ke-31. Itu untuk cara upload dan bagaimana cara menulis tugasnya. Nah, tugas ini ditulis di buku informatika, jadi siapkan buku tulisnya, kemudian baru kalian memulai mengikuti kegiatan pembelajaran kali ini. Kemudian dikumpulkan paling lambat hari Kamis tanggal 29 Juli 2021. Ya, 29 Juli. Bagi yang terlambat akan mendapatkan pengurangan nilai, seperti itu ya. Oke, langsung saja kita mulai. Komunikasi data, ya. Jadi kita sebagai pengguna internet, baik melalui handphone, smartphone kalian ataupun melalui komputer laptop, itu sebenarnya melakukan sebuah transaksi atau melakukan sebuah komunikasi data yang secara realnya, secara prosesnya tidak bisa kita lihat, tetapi kita melakukannya. Baik saat kita berkirim pesan melalui WhatsApp, atau melakukan video call, atau bahkan seperti saat ini, saat kalian menonton video ini, sebenarnya sedang terjadi sebuah proses transaksi atau komunikasi data, di mana ada data yang saya kirim dari komputer saya melalui media internet, kemudian terkirim ke HP atau komputer kalian menggunakan media handphone. Nah, apa itu komunikasi data? Komunikasi data adalah proses pengiriman dan penerimaan data dari dua komputer yang terhubung dalam suatu jaringan, baik jaringan lokal atau LAN, local area network, ya, yang kemarin kita bahas, maupun jaringan yang lebih luas, yaitu MAN, WAN, maupun internet. Komunikasi data antara dua komputer dapat diibaratkan dengan pengiriman surat. Jadi, komunikasi data dalam komputer itu bisa kita ibaratkan seperti pengiriman surat atau sebuah paket ke tempat yang jauh, di mana pada surat atau paket tersebut pasti ditulisi nama atau alamat tujuan, ya.
Penulisan nama itu bertujuan agar surat atau paket yang kita kirim itu tidak salah penerimanya. Kemudian alamat atau tujuannya itu kita tulis agar alamatnya atau tujuannya tidak salah kirim, ya, tidak salah tempat seperti itu. Selain penulisan nama dan alamat, paket juga akan dibungkus. Jadi kalau kita menulis surat, ya, kalau kita menulis surat itu kan kemudian kita amplopi atau kita bungkus. Atau kalau kita mengirim paket itu kita packing, kita bungkus rapat biar tidak rusak paketnya. Ya. Tujuannya tadi sama, agar tidak terjadi kerusakan pada surat atau paket yang kita kirim, agar selamat sampai di alamat tujuan. Begitu juga dengan paket data, supaya paket data yang kita kirim dari komputer kita itu bisa sampai ke komputer tujuan. Maka paket data ini dibungkus terlebih dahulu. Nah, komunikasi data antara dua komputer itu diatur dengan menggunakan protokol. Nah, apakah yang dimaksud dengan protokol? Ya, protokol adalah aturan di mana komputer bisa saling mengerti antara satu dengan komputer yang lainnya. Jadi protokol itu adalah sebuah aturan-aturan yang sudah dibuat untuk berkomunikasi antara komputer dengan komputer, atau antara komputer dengan perangkat hardware lain, bisa handphone, tablet, dan yang lainnya. Nah, orang yang berkomunikasi dengan yang lain menggunakan bahasa. Jadi orang ketika berkomunikasi dengan orang lain itu menggunakan bahasa manusia. Kita berkomunikasi, kita bicara, kita ngobrol lah. Seperti ini. Kita punya bahasa Indonesia, bahasa Jawa, ya, dan yang lainnya. Maka komputer juga mempunyai bahasa untuk dapat saling berkomunikasi dengan komputer yang lainnya. Nah, dengan menggunakan protokol tersebut, komputer bekerja sama untuk menangani proses pengiriman data. Nah, seperti yang sudah saya singgung di pertemuan sebelumnya, di pertemuan pertama tentang internet, protokol apa yang digunakan? Ya, perangkat keras atau hardware, ataupun bahkan perangkat lunak, software atau protokolnya yang paling banyak digunakan untuk pengiriman data dalam skala yang besar itu adalah protokol TCP/IP, ya, yaitu TCP/IP itu Transfer Control Protocol atau Internet Protocol. Nah, TCP/IP ini merupakan kumpulan protokol yang saling bekerja sama untuk menangani proses pengiriman data yang masing-masing protokol memiliki fungsi yang berbeda-beda secara keseluruhan. Ini memastikan bahwa data yang kita kirim sampai ke alamat yang benar serta tepat dan tidak terjadi kerusakan. Nah, berarti TCP/IP ini sangat penting di dalam kegiatan internet, karena TCP/IP ini istilah yang dipakai adalah TCP/IP, namanya adalah sebuah protokol atau aturan, ya, di mana komputer saling bekerja sama untuk menangani proses pengiriman data. Nah, TCP/IP ini terdiri dari 4 lapis atau 4 kumpulan protokol. Jadi TCP/IP ini punya 4 lapis atau layer namanya. Apa saja? Yang pertama ada application layer, ya. Yang kedua ada transport layer. Kemudian yang keempat ada internet layer, dan yang terakhir ada network access layer. Kita bahas satu persatu. Yang pertama application layer, ya. Application layer ini merupakan lapisan layer atau protokol TCP/IP yang berfungsi sebagai interface atau antarmuka pengguna dengan data. Ya, jangan lupa dicatat, disiapkan buku tulisnya, ya, biar tidak tertinggal catatannya atau rangkumannya, karena nanti harus dikirim sebagai tugas kedua. Saya ulangi,
application layer merupakan lapisan atau protokol TCP/IP yang berfungsi sebagai interface ya, atau antarmuka pengguna dengan data. Nah, pada lapisan ini semua aplikasi yang berkaitan dengan atau yang menggunakan protokol TCP/IP. Jadi semua aplikasi itu berkaitan dengan protokol TCP/IP. Kemudian kita lihat protokol yang kedua, yaitu transport layer. Transport layer. Apa itu transport layer? Transport layer ini berfungsi sebagai komunikasi antara dua host atau komputer. Jadi kalau application layer itu berfungsi antara kita sebagai pengirim datanya dengan komputernya, ya, atau antara kita dengan datanya yang di komputer. Sedangkan transport layer yaitu berfungsi sebagai komunikasi antara komputer kita dengan komputer yang akan kita kirim, atau antara HP kita dengan HP yang akan kita kirimi data atau pesan. Protokol yang ada pada lapisan ini adalah TCP atau Transmission Control Protocol dan UDP atau User Datagram Protocol. Nah, kemudian di protokol yang ketiga, di layer atau lapisan TCP/IP yang ketiga ada protokol Internet Layer, yaitu terdiri dari protokol IP, kemudian ARP, IP ya, kemudian ARP atau ICMP tulisannya, jangan salah menulisnya ya. Terdiri dari protokol IP, ARP, dan ICMP yang masing-masing mempunyai fungsi yang berbeda-beda. Protokol IP berfungsi menyampaikan paket data ke alamat yang tepat. Protokol IP itu untuk menyampaikan paket data ke alamat yang tepat. ARP itu berfungsi untuk menemukan alamat hardware dari komputer yang terletak pada jaringan yang sama. Sedangkan ICMP digunakan untuk mengirim pesan dan melaporkan kegagalan dalam pengiriman data. Jadi siapa tahu data yang kita kirim itu gagal. Nah, di sini ICMP ini bekerja. Sehingga data yang kita kirim gagal itu nanti akan diproses ulang atau dikirimkan kembali ke komputer tujuan. Nah, itu fungsi dari ICMP. Lapisan keempat di TCP/IP atau layer yang terakhir yaitu Network Access Layer. Network Access Layer. Lapisan ini berfungsi untuk mengirimkan atau menerima data dari media fisik jaringan. Jadi fungsinya untuk mengirimkan atau menerima data dari media fisik jaringan. Jadi di penerimanya ini. Nah, apa media fisik jaringan? Media fisik jaringan itu bisa berupa kabel serat optik, ya, LAN, dan sebagainya. Kemudian bisa gelombang radio atau gelombang elektromagnetik jika jaringannya adalah jaringan nirkabel atau jaringan tanpa kabel. Nah, itu sedikit ulasan tentang komunikasi data atau cara transaksi data di komputer. Nah, berikutnya adalah komunikasi data melalui HP. HP ini sebuah alat komunikasi yang sudah tidak asing bagi kita. Perkembangan yang begitu cepat, perkembangan yang sangat-sangat pesat. Setiap hari, setiap waktu kita bisa melihat para brand-brand atau perusahaan HP merilis smartphone mereka dengan teknologi-teknologi yang lebih canggih. Ya. Tapi apakah kita sudah benar-benar memanfaatkan handphone tersebut dengan baik dan benar? Nah, pada dasarnya komunikasi mobile atau komunikasi HP bagi manusia itu digunakan untuk mempermudah dalam berkomunikasi, tidak hanya melalui pesan singkat atau panggilan saja, tetapi bisa juga melakukan komunikasi dengan mengirimkan audio dan visual atau video dengan lebih baik. Jadi dengan adanya komunikasi HP, kita juga bisa dengan mudah mendapatkan informasi yang sangat cepat dari berbagai penjuru dunia. Karena hanya dalam satu genggaman, ya, hanya dalam sebuah genggaman, semua informasi mudah kita akses. Ya. Bahkan di smartphone, baik di App Store maupun Play Store, sudah tersedia banyak aplikasi-aplikasi yang digunakan untuk memudahkan kita berkomunikasi, yaitu aplikasi-aplikasi sosial media,
baik itu ada YouTube, Instagram, Telegram, Facebook, Messenger, Twitter, Snapchat, dan masih banyak aplikasi yang lainnya. Nah, namun saat kalian menggunakan HP tersebut, apakah kalian tahu bagaimana proses terjadinya komunikasi antara HP kalian dengan HP orang lain? Ya. Mari kita belajar bersama langkah-langkah komunikasi melalui HP atau ponsel. Yang pertama, kita memulai panggilan atau kita mengirim data. Ya. Jadi saat kita mulai panggilan, telepon akan mengeluarkan frekuensi khusus dan menyambungkan ke BTS, Base Transceiver Station, BTS. Jangan lupa dicatat, Base Transceiver Station yang paling dekat, ya, ke BTS yang paling dekat. Kemudian provider akan memindahkan atau akan memindai BTS yang memiliki sinyal paling kuat dan dapat melanjutkan panggilan tersebut. Setelah itu baru menuju langkah yang kedua, yaitu sinyal akan diterima. Setelah ditemukan BTS yang terdekat dan yang paling kuat menerima sinyal tersebut, maka BTS juga memverifikasi apakah ponsel tersebut merupakan pelanggan yang valid dari BTS yang bersangkutan. Selanjutnya, BTS akan mencari kanal yang tersedia untuk melanjutkan panggilan. Nah, selanjutnya sinyal akan dilanjutkan. BTS akan memindai nomor ponsel yang dituju, kemudian memverifikasinya. Dalam proses ini nanti akan dicek apakah kedua nomor ponsel tersebut dapat menerima pesan suara. Selanjutnya akan dipindai BTS mana yang paling dekat dan kuat dengan ponsel yang akan dituju. Ternyata prosesnya rumit ya. Mulai dari kita panggil, HP kita mengeluarkan sebuah gelombang, ya. Kemudian BTS itu akan mencari dan memverifikasi nomor kita, ya, sampai akhirnya panggilan diterima. Setelah proses panjang tersebut, panggilan pun diterima oleh ponsel penerima atau ponsel yang dituju, ya. Itulah alur atau proses langkah-langkah sebuah komunikasi melalui HP. Oke, demikian anak-anakku untuk pembahasan tentang komunikasi data baik melalui komputer maupun melalui ponsel. Jangan lupa tadi tugasnya untuk merangkum materi di video ini, kemudian dirangkum, ditulis di buku informatika, diupload di aplikasi upload, tugas tuliskan nama, kelas, dan tugas kedua di bagian atas setiap halaman. Dikumpulkan paling lambat hari Kamis. Seperti itu ya. Oke, jangan lupa nanti diupload, caranya masuk ke e-learning, kemudian ke menu upload tugas, kemudian pilih nama saya atau foto saya, dipilih, kemudian diisi dan diupload. Cara lengkapnya bisa kalian lihat di video kegiatan mat sama hari kedua. Cara lengkapnya untuk upload dengan benar, ya, bisa kalian lihat di video kegiatan mat sama yang day 2. Mana ya? Nah, ini. Di video mat sama day 2 menit ke-31. Mulai menit ke-31. Oke, terima kasih. Sampai di sini dulu perjumpaan kita pada hari ini. Semoga sehat selalu. Jangan lupa tetap mematuhi protokol kesehatan, memakai masker, ya, menjaga jarak dan selalu mencuci tangan, tidak keluar jika memang tidak sangat diperlukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.